Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Farhan Hidayat, yang saya hormati pula Ketua Paguyuban Bapak Hari Priadi serta jajarannya, dan juga para penasihat Bapak Yadi Suyadi, Bapak Sutaya, dan yang lainnya. Yang kami hormati pula pengurus DKM dan juga pengurus Paguyuban yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya. Dan juga para jamaah Masjid Al-Hakim yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa hadir di kesempatan untuk mengikuti kajian subuh. Yang kami hormati pula yang pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, yang terutama nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk mengikuti kajian subuh pada pagi hari ini di Masjid Al-Hakim. Salawat beri salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga semoga kita sebagai pengikut beliau mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa memenuhi undangan untuk menjadi materi pada pagi hari ini untuk lanjutan sebagai dengan tema ahli pengantar mawaris. Sebenarnya sudah selesai dari pertemuan yang sebelumnya untuk pengantar mawaris ini. Sebenarnya kan kita yang perlu kita ketahui kan kemarin tuh ya terkait masalah syaratnya seperti apa, hukumnya seperti apa, gitu kan. Ya mungkin sebenarnya setelah itu kita cuma hanya bisa berlatih aja, melatih untuk mengetahui bagaimana porsi-porsi para ahli waris ini berapa, seperti itu. Nah, mungkin pada kesempatan pada pagi hari ini kita coba berlatih lagi aja ya Bu ya, Bapak. Jadi mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu kita belajar bersama di sini untuk mencoba memperhitungkan mawaris bersama-sama. Jadi nanti pada kesempatan yang lain nanti bisa sendiri-sendiri untuk memperhitungkan mawarisnya di rumah dengan berlatih. Jadi nanti di kemudian harinya kita sudah tidak lagi ya setidaknya kita tahu lah perhitungan atau pembagian yang akan kita bagikan untuk ahli waris itu seberapa. Karena ketika si ahli waris itu mendapatkan bagiannya, ya itulah porsi yang mereka harus terima, seperti itu. Jadi untuk pembagian ahli waris ini sepertinya diharuskan untuk diketahui oleh semua ahli warisnya. Jadi di kemudian hari pun mereka tidak mempertanyakan lagi, apalagi sampai ribut-ribut untuk memperebutkan ahli waris, memperebutkan harta warisannya, seperti itu. Jadi mungkin kita langsung aja coba untuk berlatih kembali atau mengingat kembali perhitungan-perhitungan yang sudah
pertemuan yang lalu kita coba hitungkan juga seperti itu. Jadi di sini saya mencoba untuk memberikan soal atau contoh kasus mawaris yang sudah ada di buku ini. Jadi nanti mungkin bapak-bapak atau ibu yang ingin menyampaikan contoh kasus seperti apa, nanti coba kita bahas bersama-sama di sini kalau misalnya ada waktu. Dan juga nanti coba untuk dikoreksi kalau misalnya perhitungan yang saya perhitungkan di depan ini ada kesalahan, mohon dikoreksi ibu dan bapak. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Di sini dengan contoh kasus kemarin sudah ada contoh kasus yang pertama, dan ini kita coba untuk contoh kasus yang kedua. Nah, jadi di sini tercatat untuk contoh kasusnya yaitu ibu telah wafat, beliau meninggalkan harta warisan sebesar kurang lebih dari 100 juta rupiah. Jadi ahli waris itu terdiri dari suami, 5 anak putra dan 1 anak putri, 2 paman, 3 bibi dan kakek. Hanya saja kakek nenek tidak mau mengambil jatah warisannya. Nah, jadi di sini si mayit meninggalkan ahli warisnya yang pertama yaitu suami. Nggak kelihatan Bu ya? Kelihatan nggak sih Bu? Kelihatan Bu? 5 anak putra dan 1 anak perempuan. Jadi si mayit, ini mayit. Suami, anak dua paman dan 3 bibi, berarti 2 saudara laki-laki dan juga saudara dan saudari perempuan. Jadi di sini ada 3 saudaranya. Nah, ini udah kita udah ketahui si mayit ada di sini kan, syaratnya itu kan memang harus ada si mayit. Dan harta warisan pun tadi sudah disebutkan yaitu sebesar 100 juta. Sini sudah disebutkan harta warisannya itu 100 juta. Terus ada juga persyaratan yang lainnya yaitu ahli warisnya sudah ada di sini. Ahli waris ada suami, ada anak-anaknya, 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Terus di sini pun ada juga ahli waris yang lainnya yaitu 2 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Nah, selanjutnya kita coba coret dulu apa yang mahjubnya, yaitu maksudnya yang mahjub itu jadi kan
Sebenarnya kan ahli waris itu banyak, dari laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini salah satunya. Nah, dari yang banyak tadi itu kita akan coba coret gitu. Coret itu maksudnya dia sudah tidak bisa lagi untuk menerima ahli warisnya. Nah, berdasarkan tabel ini, saudara mayit baik yang laki-laki maupun perempuan mahjub dengan adanya anak laki-laki atau bapak. Tabelnya sudah ada, Bu, Pak, yang kemarin di share di grup. Coba kita kan sebenarnya ini ahli waris ini kita coba perhitungkan pembagiannya itu dari yang jauh dulu. Dari yang jauh itu yaitu saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Nah, saudara laki-laki coba. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki itu akan terhalang apabila ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ayah. Nah, di sini saudara sudah termaju oleh anak, yaitu anak dari laki-laki ini. Jadi dia sudah tidak mendapatkan warisan dari si mayit. Selanjutnya 3 saudara perempuan. 3 saudara perempuan itu terhalang oleh anak laki-laki dan keturunannya laki-laki juga. Jadi anak laki-laki ini ketika ada di tabel ahli warisnya, si saudara laki-laki maupun perempuan dia sudah tidak mendapatkan ahli waris. Sebenarnya saudara itu bisa mempunyai porsi warisannya atau ya warisan dari si mayit itu. Jadi persyaratannya itu dari ada setengah, juga ada 2/3 dan juga asobah. Tapi persyaratan itu harus dipenuhi terlebih dahulu karena di sini persyaratan saudara laki-laki ini terhalang oleh si anak laki-laki, jadi dia sudah secara otomatis tidak mendapatkan warisan. Seperti itu. Selanjutnya tentukan jatah ashabul furud, yaitu ya kita coba berikan jatah-jatahnya berapa aja dari si suami, anak laki-laki dan juga anak perempuan. Jadi sisanya kan anak laki-laki, anak perempuan dan juga suami. Saudara laki-laki atau saudara perempuan sudah tidak bisa mendapatkan jatah warisan lagi dari si mayit. Nah, coba sekarang kita lihat di suami. Suami dapat berapa jatahnya? Suami maunya semuanya, Pak. Suami itu ada 1/2, 1/4. Nah, dari 1/2 ini harus ada syaratnya. Berapa? Apa syaratnya itu? Tidak ada keturunan mayit laki-laki ataupun perempuan. Berarti 1/2 nggak dapat ya. Karena ada nih keturunannya, 5 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Jadi berarti selanjutnya itu 1/4. Ya, 1/4 ini mayit memiliki keturunan baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi suami mendapatkan 1/4. Ini suami mendapatkan 1/4 karena ada keturunan si mayitnya, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan tersebut. Selanjutnya, oh iya ada satu lagi nih, ininya apa namanya, ahli warisnya di sini lupa disebutkan. Soal di sini kan ada kakek nih. Ternyata kan kakek itu sebenarnya kakek dari si anak ini. Jadinya mayit ini sebagai bapaknya. Jadi bapaknya si mayit. Nah, kita lihat di tabel, bapak itu dapat berapa porsinya? Atau ayah. Ayah itu mempunyai jatah warisan asobah 1/6 plus asobah.
Kita coba asobah dulu. Dapat nggak asobah nih? Asobah itu persyaratannya harus tidak ada keturunan mayit. Jadi di sini ada keturunan mayit, berarti nggak dapat asobah atau sisa dari harta warisan. Selanjutnya ke jatah warisan selanjutnya yaitu 1/6. Nah 1/6 apa syaratnya? Itu ada keturunan mayit baik laki-laki, ada keturunan mayit yang laki-laki 1/6 maaf. Ada keturunan mayit yang laki-laki, berarti kan ada laki-laki nih. Seperti itu. Selanjutnya 1/6 plus asobah. Apa syaratnya? Tidak ada keturunan mayit yang laki-laki, ada keturunan mayit yang perempuan. Itu dia udah dapat 1/6 asobah pula si bapak. Itu ketika ada syaratnya tidak ada anak laki-laki tetapi ada anak perempuan. Nah, di sini kan tadi ada anak laki-laki. Berarti anak laki-laki ini persyaratannya si ayah ini mendapatkan jatah 1/6. Tadi asobah itu kan kalau semisal tidak ada keturunan. Terus 1/6 ini ketika si mayat mempunyai anak laki-laki dapat 1/6. 1/6 plus asobah itu ketika tidak ada anak laki-laki tetapi ada anak perempuan. Seperti itu. Nah, di sini kan persyaratannya ada anak laki-laki nih. Anak laki-laki ada. Berarti kan dia mendapatkan jatah 1/6. Nah, berarti udah tinggal si anak. Suami udah 1/4. Bapak sudah mendapatkan 1/6. Si anak, berarti anak ini kita coba lihat anak. Anak pasti dia mendapatkan asobah. Ketika ada anak, di situ dia mendapatkan asobah, anak laki-laki dan juga anak perempuan. Kalau anak perempuan itu sebenarnya ada beberapa jatah warisan. Di situ ada 1/2, ada 2/3 dan juga asobah. Nah, 1/2 anak laki-laki ini ketika tidak ada anak laki-laki dan berjumlah 1 orang, itu dia mendapatkan 1/2 si anak laki-laki, si anak perempuan maaf. Dan 2/3 itu ketika tidak anak laki-laki dan berjumlah 2 orang atau lebih, dia mendapatkan 2/3 si anak perempuan ini. Nah, yang terakhir itu asobah. Asobah itu ketika dia ada anak laki-laki. Jadi si anak perempuan ini ketika ada anak laki-laki dia mendapatkan asobah atau sisa aja ya, sisa. Tapi kalau anak laki-laki secara otomatis ketika ada anak laki-laki dia akan mendapatkan sisa dari harta warisan, sisa. Berarti sekarang sudah ketemu semua jatah warisannya. Suami 1/4, bapak 1/6, dan anak-anak mendapatkan sisa atau asobah. Jadi cara memperhitungkan jatah warisan ini harus dari yang jauh dulu. Yang jauh itu secara otomatis biasanya dia tidak mendapatkan warisan karena ada persyaratan yang dekat ini gitu. Makanya dari yang jauh dulu, setelah itu baru perhitungan yang lebih dekat dengan si mayit. Yang lebih dekat dengan si mayit itu secara otomatis itu anaknya. Itu. Selanjutnya kita ini kan sisa nih, kita nggak tahu nih sisanya berapa. Ini 1/4, ini 1/6. Nah, kita perhitungkan sisanya berapa. Jadi si anak laki-laki dan anak perempuan ini kita perhitungkan berapa sisa dari harta warisan yang akan dibagikan. Dari sisa tadi kan suami mendapatkan 1/4, bapak mendapatkan 1/6. Nah, ini sisanya berapa, Pak? Untuk mempermudah, kita buatkan KPK terlebih dahulu.
KPK itu perhitungan terkecil ya. Jadi kayak perhitungan terkecilnya aja, kelipatan perhitungan terkecilnya berapa. Nah, di sini 4 dan 6, KPK-nya berapa, Pak? 24. 24. 12 ya, maaf. Yang terkecil 12. 12. Berarti kan 12 dibagi 4 jadi 3. Dua belas bagi 6 2. Berarti 3/12 sama 2/12. Itu jadi 5 kan, 5/12. Berarti sisa dari si ahli waris anak itu berapa? 7/12. Karena kan 5 tambah 7 berarti 12, 2/12. Jadi si anak ini mendapatkan jatah 7/12. Tapi kan di sini kan anak peraturan pembagian anak laki-laki dan anak perempuan itu 2/1 ya, Bu ya. Jadi anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Nah, sini jadi kita kalikan dulu nih. Di sini kan ada 5 anak laki-laki. 5 kali anak laki-laki tadi jatah berapa? 2. Anak perempuan jatahnya 1. Ini ada 1 orang ya, Bu ya. Ini 5 ini karena ada 5 anak. Jadi 5 kali 2. Dan anak perempuannya 1. 5 kali 2 10. 1 kali 1 1 ditambah 10 berarti 11. Nah, ini jadi ada total keduanya ini ada 11 bagian nih. Ada 11 bagian yang perlu dibagikan ke si anak laki-laki. Selanjutnya kita berikan juga faktor pembaginya itu. Jadi faktor pembaginya kan ini tadi 7/12. Nah, ini kan belum nih, 7/12 ini kan satu ininya nih. Satu paket atau satu unitnya dari harta warisan. Kita kalikan ini. 7/12 dikali 11. 7/12 dikali 11 berapa, Pak? Bu? Dibagi, maaf Pak ya. Bukan dikali, ini dibagi, Pak. Jadi 7/12 dibagi 11. Berarti totalnya 7/130. 132. Nah, ini jatah sisanya yang akan dibagikan. Nah, sekarang kan kita harus berikan ke masing-masing si anak ini. Jadi anak-anak ini mendapatkan jatah warisannya berapa? Ini kan 5 orang tadi udah dibagikan, dikalikan dengan jatah warisan si anak ini kan mendapat 2. Jadi 5 kali 2. Nah, sekarang kita kalikan masing-masing persyaratan anak laki-laki dan perempuan itu kan 2/1. Berarti ini dikalikan 2 untuk anak laki-laki
2 dikalikan 7 per 132. Dan untuk anak perempuan itu dikalikan 1 dikali 100 per ini 1 per 132. 7 nih ya. 7 per 132, maaf. Jadi si anak laki-laki mendapatkan jatah yaitu sebesar 14 per 132. Nah, anak perempuan 7 per 132. Nah, sekarang udah nih ketemu nih. Jadi ketemu dari pembagian sisa harta warisan yang akan dibagi ke si anak, yaitu hasil akhirnya yang ini. (14 per 132) dan 7 per 132. Nah, selanjutnya kita ingin membagikan secara merata dari harta warisan disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Ini saya hapus apa Bu ya? Terima kasih Pak. Tadi anak suami mendapatkan seper 4. Bapak mendapatkan seper 6. Selanjutnya anak laki-laki. Tadi anak laki-laki mendapatkan 14 per 132. Anak perempuan mendapatkan 7 per 132. Nah, jadi untuk menentukan pembagiannya kita harus buatkan juga yaitu yang namanya KPK lagi. Nah, ini namanya aslul masalah. Nah, KPK-nya berarti berapa nih Pak? Bisa dibagi semuanya rata berapa? 132 dibagi 4 berapa? Maaf. 132 dibagi 4 jadinya 32.
33. 132 dibagi 6. Iya, bagi 6. 22. 132 bagi 130 kan 1. 1 kali 14. 14. Ini 7. Sudah ketemu nih, 33 per 132 buat si suami. Bapak 22 per 132. Anak laki-laki itu 14 per 132. Anak perempuan 7 per 132. Coba ditotalin, 33 dikali 22 sama nggak semuanya? Ini tambah 33 tambah 22 tambah 14 tambah 7. Nah, berhubung yang 14 ini anak laki-laki ada berapa tadi Pak? Ada 5. Berarti 14 dikali 5. 14 dikali 5. 70 ditambah 33 tambah 22 tambah 14 tambah 7. 100. Benar nggak Pak? Bu? Lebih ya? Lebih ya? Ini berapa tadi? Laki-laki berapa tadi sih? 14 ya? 14 anak laki-laki. Jadi lebih. 33 tambah 22 tambah 14 tambah 7 76. Nah, ini anak laki-laki kan tadi ada berapa? Ada 5. 5 kali 14 10 tambah 33 tambah 22 tambah 7. Benar. Tadi soalnya 14 dihitung lagi. Bener. Karena kan 33 tambah 22. Jadi ini kan yang anak laki-laki ini jadi tadinya 14 karena dikali 5 menjadi 70. Ditambah 7 menjadi 132. Jadi udah total semuanya keseluruhan yaitu 132 per 132 kalau digabungkan semuanya. Nah, sekarang tadi kan KPK-nya 132. Hartanya tadi berapa? 100. Sebenarnya ini udah masuk ke kriteria bisa dibagikan. 33 dikali 130 per 132. Nanti tinggal dikalikan aja ke si hartanya si ahli waris, si mayit ini berapa. Jadi 33 dikali per 132 dikali 100 juta. Berapa Pak? Bu? 25 juta. Si suami mendapatkan harta warisan sebesar 25 juta. Selanjutnya si bapak 22 per 132 dikali 100 juta. 22 per 132 dikali 100 juta. 16 per 6 ya? 16,7 lah ya. Bulatkan aja 16,7. Si anak laki-laki 70 dibagi 132
132 dikali 100. Berapa? 53 juta sekian ya Pak. Karena ini 53 ini sebenarnya sudah dikalikan dari yang 5 anak itu. Jadi per orangnya itu ya sekitar dapat 10 juta lah ya. Jadi per anak laki-laki ini mendapatkan 10 juta. Karena tadi udah dikalikan di atas itu kan 70. Selanjutnya anak perempuan mendapatkan 7 per 132, 7 per 132 dikali 100, 5,3. Nah ini udah ketemu semuanya. Harta warisan yang akan dibagikan, jatah harta warisan untuk masing-masing ahli warisnya. Seperti itu. Sebenarnya ini di sini pun udah dari yang ini nih. Ini sebenarnya udah pembagiannya nih. Gitu. Itu udah pembagian dari keseluruhan harta warisan yang ini dibagikan jatah-jatahnya ke masing-masing ahli waris. Seperti itu. Nah, ini kan jatah warisan si suami 33 per 132, bapak 22 per 132, anak laki-laki 14 per 132, anak perempuan 7 per 132. Nah gimana kalau misalnya kan berbentuk aset gitu kan. Nah kalau berbentuk aset itu kan, nah ini sebenarnya jatah warisan yang nanti akan dibagikan ke si ahli warisnya ketika mereka mendapatkan harta-harta yang berbentuk ya seperti rumah, perusahaan kayak gitu kan biasanya kan nggak berbentuk uang yang langsung dibagikan. Nah itu nanti biasanya diperhitungkan dulu jatah warisannya berapa. Nanti selanjutnya kalau misalnya perusahaannya gitu kan kalau misalnya pengen dijual, monggo dijual berapa nanti nominalnya, tinggal dikalikan jatah warisannya. Atau misalnya nanti dibagikannya keuntungan dari si perusahaannya. Nah ini bisa juga dibagikan sesuai dengan porsinya, porsi jatah warisan ini. Seperti itu. Nah itu sih Pak Bu untuk perhitungan mawaris atau jatah warisan yang ingin dibagikan kepada ahli waris. Yang pertama sih persyaratannya yang penting kita tahu dulu yang meninggal ada nggak. Kalau nggak ada yang meninggal nggak bisa harta warisan dibagikan ke si ahli waris. Yang kedua juga harus tahu juga hartanya itu yang ditinggalkan si mayit ada berapa, dipertimbangkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu ya si ahli warisnya harus ada juga ahli warisnya biar nanti dibagikan ke ahli waris itu dengan porsinya yang sudah disesuaikan. Seperti itu. Baik, mungkin dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu ada yang ada yang menanyakan ataupun seperti apa bisa disampaikan. Mungkin seperti itu Pak Sidik untuk perhitungan contoh kasus ahli mawaris pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan bisa memberikan kita hasanah keilmuan untuk terkait pembagian ahli waris. Jadi ketika ada dari sanak keluarga kita yang membutuhkan kita untuk memperhitungkan ahli waris, kita bisa memperhitungkan dengan porsinya sesuai dengan syariat yang ditetapkan. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perhitungan ataupun penyampaiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kasus
posisi itu tidak bisa otomatis mahjub ya. Ibu. Misalnya yang meninggal adalah laki-laki, Iya. dia masih punya ibu. Ibu ini kan posisinya dia tidak bisa mahjub otomatis. Iya, harus dilihat dulu pembagiannya. Ibu kan sesuai dengan tabel itu ada berapa ibu. Jadi kita lihat dulu, karena kan penghalang itu ada berbagai macam gitu, ada anak, ada yang lainnya gitu. Jadi maksudnya ibu itu tetap dapat ya, tetap dapat. Tidak ada mahjub yang mutlak, jadi dia itu tetap dapat, tapi misalnya kalau ada keturunan berarti kayak Iya. berenang gitu. Iya, Kalau ada tidak ada keturunan. lain itu berarti kalau ada keturunan berarti dia menjadi Hirman ya? Hirman ya? Hirman ya. Hirman, Hirman. Itu. Ya itu sebenarnya kita harus tahu dulu si ahli warisnya itu berapa apa yang ada siapa aja gitu, biar kita memperhitungkan jatah warisannya itu, jatah-jatahnya dari anak, ibu, saudara. Kan sudah ditentukan kemarin tuh ada sekitar berapa? Banyak tuh, dari anak, dari perempuan aja ada 11 apa 12. 10. Dari laki-laki aja ada sekitar 15. Ada totalnya 25. Ya itu semuanya kita harus tahu gitu. Jadi ketika si mayit meninggal, jadi kita harus tahu nih saudara laki-laki, saudara perempuannya, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. Nah gitu nanti ketika sudah dikumpulkan semua ahli warisnya, nah baru kita perhitungkan nanti siapa yang termahjub, nanti siapa yang mendapatkan jatah 1/3, 1/6, 1/2, 1/4 sesuai dengan ahli waris yang ada di situ, seperti itu. Jadi tapi yang jelas tabel tadi, peserta tadi itu kayaknya sangat bermanfaat ya. Iya. Itu jadi Patokan. Iya. Iya Pak. Kata kuncinya itu kan ngitung dulu yang jauh ya. Iya. Yang jauh, kemudian dihitung kemudian syarat-syaratnya. Iya. Di situ dilihat mahjub atau tidak. Iya. Baru ketahuan. Kalau malas gitu kan udah ada ahli warisnya. Yang paling pokok itu adalah tahu mahjub, Iya. syarat gitu, dan urutan prioritas dekat jauhnya gitu. Iya. Ya, itu maksudnya kita memang sebenarnya kan sekarang udah banyak ya kalkulator waris gitu kan ya. Ya kita kalau misal dimasukin aja udah total ketahuan semuanya. Nah, kita kan perlu tahu juga kenapa sih ini gitu 1/2, kenapa ini 1/3 ataupun 1/6 seperti itu kan. Kita setidaknya tahu jatah warisan mendapatkan segitu itu kenapa gitu. Jadi ketika kita menyampaikan ke si ahli warisnya pun nggak bingung gitu kan, kenapa saya cuma dapat 1/3 gitu kan, ataupun 1/6, ya karena persyaratannya ya gini gitu, seperti itu sih Pak. Izin. Silakan ada mungkin yang ingin menyampaikan terkait warisan, siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warisan itu dibikinnya tuh sesuai sebelum oleh kita bikin gitu. Nah, bagian pemilihan. Ini penjelasan ada beda gitu ya. Itu kan berubah gitu ya. Iya. Proses saya mau berubah itu saya pernah ya. Namanya mungkin kita tahu ya. Kita sekarang tuh Ya, izin Pak. Makasih Pak. Jadi untuk perhitungan warisan itu kan tadi sebenarnya ada beberapa syarat yang bisa kita tunaikan ke ahli warisnya, jatahnya berapa. Yang pertama ada mayit. Berarti kan pertama harus ada si mayit dulu. Jadi jangan sebelum mayit ada kita sudah memperhitungkan kayak gitu. Jadi yang pertama harus ada si mayit dulu. Si mayitnya sudah meninggal, ataupun nanti kita lihat juga si ahli warisnya siapa aja dan harta warisannya berapa. Nah, tadi kalau semisalnya ketika si mayitnya sudah meninggal, kita belum sempat untuk membagikan ahli warisan, ternyata si ahli waris yang lainnya sudah meninggal juga. Ya kita harus perhitungkan juga kayak gitu. Jadi harus ada perhitungan juga untuk si yang meninggal setelah si mayit ini berapa jatahnya. Setelah ketahuan jatahnya, nanti itu musyawarah masing-masing, musyawarah dari sekeluarga aja. Apakah ini jatah warisannya akan diwakafkan atau akan diwasiatkan ke siapa, seperti itu. Yang penting udah ketahuan dulu si jatah warisannya itu berapa, seperti itu. Nah, nanti baru
dibagikan sesuai dengan jatah warisannya masing-masing, seperti itu Pak. Jadi harus ada yang meninggal dulu baru kita tahu. Kenapa? Wasiat beda Pak sama warisan gitu Pak. Kalau wasiat itu kan sebenarnya jatah warisannya sudah ditentukan sepertiga gitu, dan itu pun si ahli waris tidak bisa mendapatkan wasiat, harta wasiat ya, karena dia udah dapat harta warisan seperti itu Pak. Gitu. Kalau di kita kan biasanya memang sekali kalau misalnya masih meninggal kan masih di usia muda. Jarang juga yang langsung dibagi warisannya itu, apakah secara syariat mengenai syariat itu bisa tentu kesepakatan dari keluarga bisa sebenarnya ya mutlak harus langsung Iya. Sebenarnya sih tidak dimutlakan, maksudnya gimana ya? Ya sesuai dengan kesepakatan si ahli warisnya aja, pengen diperhitungkannya berapa gitu, di kapan seperti itu. Tapi kan setidaknya ya itu yang dikhawatirkan Pak. Jadi ketika nanti belum dibagikan harta warisan, ada yang meninggal dari si ahli warisnya itu, permasalahan di situ, dikhawatirkan seperti itu. Sebenarnya nggak masalah, nanti akan diperhitungkan juga jatahnya warisan itu. Tapi kan dia sudah meninggal duluan, tidak ada nggak mendapatkan hak dari harta warisan si mayit tersebut gitu. Ya idealnya harusnya ketika meninggal langsung diperhitungkan gitu. Jadi udah ketahuan maupun nanti dibaginya kapan, yang penting sudah ketahuan jatah warisannya, seperti itu sih Pak. Gitu. Nanti kan harta warisannya kan berbentuk rumah Pak, ataupun yang lainnya kan itu biasanya lama tuh cair uangnya ataupun yang lain. Yang penting udah ketahuan nih jatahnya itu berapa, yaitu jatahnya kayak suami tuh dapat 33 per 132 contoh gitu kan. Ya nanti dibagikannya kapan-kapan yaitu nggak masalah seperti itu. Yang penting dia udah tahu jatah dari harta warisan tersebut, seperti itu ya Pak. Dari ibu-ibu, atau mungkin kita contoh kasus dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang punya kasus, kita coba perhitungkan bareng-bareng kalau atau emang ada waktu, seperti itu. Silakan Pak. Kalau si anak misalnya ada 2-3 anak, kemudian kalau anak pertama itu meninggal tapi dia punya anak, artinya cucu, berarti jatah si bapaknya itu jatuh ke cucu ya? Ya itu masuk jadi harta warisan si anak. Berarti kan orang tua punya anak pertama meninggal, dan kan udah diperhitungkan nih jatah si anak ini berapa, asobah kah ataupun asobah lah pasti kalau anak laki-laki ya, berapa nominalnya. Jadi nanti dibagikan ke si cucunya itu harta warisan dari si bapaknya ataupun ibunya. Jadi itu masuk jadi harta warisan dia, dan itu dibagikan ke si cucu. Tadi meninggal itu sebelum mayat meninggal. Sebelum mayat berarti kan belum ada perhitungan warisan ya. Yang pertama kan syaratnya harus ada yang meninggal dulu. Si cucu kemungkinan bisa, tapi dihitung dulu. Iya, bisa. Kemungkinan kan nanti di sini cucu dapat nih. Kalau misalnya di situ kan si orang tua meninggalkan 2 anak gitu kan, satu cucu dari anak laki-laki ataupun satu cucu dari anak perempuan. Nanti ada pembagiannya lagi, jatahnya berapa seperti itu. Yang penting kita lihat dulu si cucu ini benar-benar dapat dari berapa porsinya berapa, atau emang berapa gitu ya. Kita harus tahu dari ahli warisnya yang tersisa siapa aja. Jadi kata kuncinya kalau ada ahli waris tapi udah meninggal duluan dari yang mewarisi, itu kan itu ya. Iya. Itu kan berarti yang adanya sebenarnya. Iya. Jadi perhitungannya si cucu ini bukan perhitungan anak. Iya. Jatahnya berarti perhitungan cucunya. Ya, seperti itu. Nah, ini ada kasus menarik juga Pak. Misalnya ada
meninggal itu bapak nih, yang meninggal bapak, kemudian ini beberapa kasus terjadi. Si bapak ini dia punya misalnya 2 atau 3 orang istri. Nah kan yang meninggal itu yang pertama si ayah si orang laki-laki ini meninggalnya itu di istri pertama gitu kan. Nah kadang-kadang itu terjadi tentang anak dari istri kedua dan ketiga. Nah kedua ketiga, jadi ngurutinnya gimana? Artinya begini, kadang-kadang kan suka tertutup deh untuk menyebutkan kalau dia punya istri kedua, istri ketiga, pada punya keturunan. Nah itu untuk melacaknya gimana itu? Maksudnya untuk ini apa, memastikan kalau ini kan harus dipastikan ini anak bapak ini apa bukan gitu ya? Iya. Nah itu tes DNA kan nanti habis berarti. Ya kalau di sini nggak ketahuan anaknya. Nah, ada hal yang sama seperti itu Pak. Jadi kemudian kita mengandalkan pengakuan dari si ini si yang meninggal ini, nama siapa apa enggak gitu. Iya. Nah, itu agak repot. Iya itu emang harus tes DNA itu. Keturunan si mayit atau bukan? Kalau bukan keturunan si mayit, ya mungkin sebenarnya kan sebelum meninggal gitu kan mereka itu mereka suka ini ya, nggak tahu kan kita sebagai keluarga nggak tahu dia punya keturunan dari si anak istri yang pertama, kedua ataupun ketiga, karena kan mereka biasanya ya ngumpat atau gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya udah terang menerang, maksudnya mereka keluarga pun tahu gitu kan, biasanya ya anak itu kan kalau misalnya bukan sebenarnya anak si keturunan yang mayit ini ya bisa disampaikan melalui wasiat gitu kan. Tapi kalau enggak ya itu yang ribet sih sebenarnya. Paling gitu paling aman ya. Iya. Tes DNA atau warisan habis. Allah. Untuk seandainya tidak terangkat atau tidak adil itu ada hukumnya ya bukan kita yang buat Pak, ya itu kan sudah disesuaikan oleh hukum dalilnya atau udah disampaikan kemarin itu kan emang kalau untuk pembagian waris ini ya wajib disampaikan untuk mengetahui jatah warisannya berapa ya. Untuk hukumnya ya karena wajib kan, jadi berarti hukumnya ya nggak diperbolehkan. Sebenarnya kita mah ya sebagai karena kan sekarang banyak juga ya yang tidak mengikuti syariat gitu untuk pembagiannya. Biasanya mereka melalui wasiat aja, si anak A mendapatkan sawah, si anak B mendapatkan rumah kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya yang tidak diperbolehkan sesuai dengan syariat seperti itu Pak. Karena sesuai syariat itu harus dibagikan ya dengan perhitungan seperti ini. Nah seperti itu. Jadi dibagikan jatah warisannya berapa? Karena ketika berwasiat itu cuma hanya sepertiga aja yang dikeluarkan dari harta si mayit. Seperti itu. Kecuali hadiah bisa dibagikan sebelum meninggal, tapi harus merata Pak. Hadiah pun seperti itu. Maksudnya si anak laki-laki dia mendapatkan harta berapa, yaitu bisa dibagikan gitu. Tapi harus merata dengan yang lain. Tapi ya nanti nggak dapat harta warisannya beda lagi seperti itu sih Pak. Kalau untuk hukum sih ya wajib gitu seperti Pak untuk pembagiannya. Seperti itu sih Pak.